Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wahyu Andriat Mojo, NIM 2109102101113. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang rencana kegiatan wirausaha yang akan saya buka, yaitu bisnis thrift shop untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen dan kewirausahaan. Nah, latar belakang atau permasalahan yang muncul sehingga saya berkeinginan untuk membuka usaha ini yaitu karena pada saat ini kebutuhan fashion masyarakat semakin meningkat. Belanja pakaian secara rutin sudah menjadi kebutuhan wajib bagi beberapa orang. Banyak brand-brand pakaian yang terkenal dan produknya juga banyak disukai. Namun, harga produk tersebut juga relatif tinggi. Untuk itu, masyarakat memerlukan alternatif yang untuk memenuhi kebutuhan fashionnya dengan harga yang lebih terjangkau. Salah satunya yaitu membeli barang bekas, menjadi salah satu alternatif pilihan masyarakat. Maka dari itu, bisnis thrift shop menjadi peluang usaha yang cukup menjanjikan. Nah, thrift shop sendiri itu apa sih ya? Thrift sendiri memiliki arti penghematan atau cara penggunaan uang dengan menghindari pemborosan. Dan shop berarti toko. Jadi dapat diartikan lebih mudah. Thrift shop itu sebuah toko yang di mana kita menjual barang bekas atau baik dari brand yang terkenal maupun tidak, yang tentunya dengan harga yang lebih rendah dibanding harga aslinya seperti itu. Karena ini merupakan barang bekas ya, gitu. Nah, potensi, kenapa sih memilih bisnis ini? Kenapa harus menjalankan bisnis thrift shop? Yang pertama yaitu bisnis ini merupakan bisnis yang kekinian. Belanja barang atau pakaian bekas sedang menjadi tren belakangan ini, khususnya untuk kalangan remaja. Bisnis thrift shop sendiri di Indonesia sebenarnya belum cukup lama ada ya, tapi dari tahun ke tahun peminatnya itu semakin banyak sehingga bisnis ini cukup menjanjikan untuk dijalankan. Seperti itu. Selanjutnya memiliki banyak peminat. Harga produk yang ramah di kantong menjadikan thrift shop memiliki banyak peminat. Dengan harga yang terjangkau, kita bisa mendapatkan produk-produk dari brand-brand yang terkenal. Itu menjadi daya tarik tersendiri bisnis ini begitu. Jual beli barang bekas ini. Yang selanjutnya banyak platform yang cocok untuk menjalankan bisnis ini. Ya, banyak platform belanja online yang memudahkan dalam menjalankan bisnis ini. Seperti yang kita ketahui, platform online semakin banyak seperti media sosial dan e-commerce ya. Jadi di sana kita dapat melakukan kegiatan pemasaran dan jual beli sehingga untuk kegiatan seperti itu kita tidak akan mengalami kesulitan yang berarti ya. Selanjutnya modal kecil dan dengan keuntungan besar. Dalam mulai bisnis ini modal yang dibutuhkan relatif kecil. Seperti gambaran dalam bisnis ini kita membeli produk yang akan kami jual itu dengan bentuk bal atau karung ya. Dalam karung tersebut harganya mulai kisaran 1 sampai 5 juta. Nah, ambil saja yang 1 juta. Dalam produk 1 juta tersebut dalam satu karung itu sekitar kurang lebih ada 50 pakaian. Nah, apabila pakaian tersebut banyak yang bisa dijual, kita bisa menentukan harga mulai puluhan hingga ratusan ribu seperti itu. Nah, jika ternyata itu laku semua, keuntungan yang kita dapatkan itu bisa mencapai 100% atau lebih. Jadi dari 1 juta kita bisa mendapatkan hasil penjualan sampai 2 juta, 2,5 juta seperti itu. Nah, selanjutnya aktivitas seperti apa yang akan dijalankan? Yang pertama, saya akan membentuk tim usaha ya. Tim usaha di sini saya akan merekrut, mengajak teman saya, teman yang sudah cukup akrab dan cocok dan dapat dipercaya untuk menjalankan bisnis bersama. Yang kedua, kami tentunya akan menjual produk. Nah, produk yang akan kami jual, kami fokuskan pada produk pakaian. Karena sebenarnya thrift shop sendiri tidak melulu soal pakaian, bisa aksesoris, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, atau bahkan buku juga ada dijual di thrift shop. Tapi pada usaha ini kami akan fokus pada pakaian karena pakaian sendiri merupakan barang yang cukup banyak diminati atau cukup banyak peminat di thrift shop ini adalah pakaian seperti celana, baju, jaket, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kami akan melakukan pemasaran baik secara offline maupun online. Offline sendiri kita bisa dengan dari mulut ke mulut kita memasarkan ke teman saya, teman tersebut ke teman yang lain begitu. Ataupun juga bisa dengan kita melakukan pembuatan banner atau spanduk
atau brosur yang dapat kita sebarkan begitu. Yang selanjutnya online kita memanfaatkan media sosial dan e-commerce ya. Kami akan membuat akun di Instagram atau Facebook dan juga membuat toko di e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia, sehingga kegiatan jual beli dan pemasaran dapat dijalankan di sana. Selanjutnya adalah menjalankan dan memperluas usaha. Tentunya kita akan menjalankan usaha dan harapannya usaha ini dapat diperluas atau hingga kita dapat membuka cabang seperti itu. Selanjutnya perhitungan kebutuhan. Kebutuhan di sini adalah ada biaya, waktu, dan tenaga. Biaya sendiri kita modal awal kita lakukan dengan cara patungan ya, sehingga kurang lebih mencapai 1,5 juta. Patungan ini dilakukan dengan partner saya, jadi 50-50 begitu. 1,5 juta tersebut 1,2-nya akan kami gunakan untuk membeli produk yang akan kami jual, dan sisanya akan kita gunakan untuk kebutuhan lain seperti mencuci pakaian, kebutuhan promosi, dan lain-lain. Waktu sendiri, waktu rencana usaha buka tutup toko adalah mulai pukul 9 pagi hingga 8 malam. Dan waktunya berjaga ini kita lakukan secara bergantian ya, pagi hingga sore saya, sore hingga malam teman saya, atau sebaliknya. Nah, kenapa memilih waktu tersebut? Karena waktu tersebut merupakan waktu yang sangat waktu produktif masyarakat ya. Banyak tidak terlalu pagi dan tidak terlalu malam. Banyak kegiatan yang masih dilakukan oleh masyarakat pada jam segitu. Selanjutnya tenaga. Karena usaha ini cukup sederhana ya, hingga jual beli dan manajemen keuangan dan manajemen produk, kita tidak memerlukan tenaga tambahan, cukup dilakukan 2 orang seperti itu. Sumber daya yang tersedia, kemampuan SDM. Kemampuan SDM ini kami hingga saat ini terus belajar dan melakukan pengamatan terhadap usaha yang sudah berjalan, khususnya thrift shop lain, untuk terus mengetahui kelemahan dan kelebihan sehingga dapat menjalankan usaha ini dengan baik begitu. Biaya seperti yang disampaikan di sebelum ini. Peralatan yang dibutuhkan sebenarnya cukup sederhana. Kami belum terpikirkan untuk membuka usaha ini memiliki toko khusus begitu ya. Kami akan menjual ini dalam secara outdoor begitu, jadi tidak memiliki toko khusus. Jadi peralatan yang kami butuhkan itu sebenarnya cukup rak pakaian dan gantungan pakaian, dan itu sendiri pun kita ambil dari milik pribadi kami. Jadi untuk biaya peralatan dapat kita minimalisir seperti itu. Selanjutnya tempat usaha. Usaha kan dibuka di samping jalan raya, di pinggiran jalan raya, atau di tempat ramai ya, sehingga akan lebih mudah diakses orang dan lebih banyak diketahui orang seperti itu. Selanjutnya adalah ada peluang dan tantangan. Peluang seperti yang disampaikan pada awal presentasi ya. Bisnis shop ini memiliki pasar yang luas, peminat yang banyak, modal yang ringan dengan keuntungan yang besar, dan merupakan kegiatan yang sedang tren pada masa ini, khususnya untuk anak-anak remaja ya, seperti itu. Selanjutnya ada juga tantangan, dan tantangan ini juga tidak bisa dianggap sedikit ya, karena daerah yang termasuk pedesaan ini cukup sulit untuk melakukan kegiatan seperti jual beli thrift shop ini. Kemudian karena usaha ini sedang tren, maka persaingan juga semakin ketat. Banyak orang-orang lain yang juga membuka bisnis yang serupa. Selanjutnya adalah dalam membeli produk yang akan kami jual, ini yang seperti yang saya sebutkan dalam bentuk bal ya. Jadi dalam bal tersebut kita tidak mengetahui apakah produk yang akan kami dapatkan itu banyak yang baik atau banyak yang cacat. Apabila banyak yang cacat, tentunya kami juga tidak akan mengalami keuntungan dan malah akan mendapat kerugian seperti itu. Manfaat dan target pencapaian. Manfaat sendiri yang dapat kita peroleh salah satunya beberapa yang dapat kita peroleh yaitu pengalaman dalam membuka usaha tentunya. Kemudian penghasilan tambahan di sini kita juga tentunya akan mengalami, jika mendapat keuntungan, penghasilan juga akan bertambah begitu. Skill yang meningkat, skill public speaking, skill manajemen, skill jual beli tentunya juga akan meningkat. Selanjutnya target pencapaian. Harapan usaha akan dapat berjalan dengan baik dan profit ya, sehingga dapat memperluas usaha dan seperti membuka cabang atau yang lainnya, atau juga kita dapat memperluas bisnis dalam bidang lain seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf karena kesannya terburu-buru karena saya menggunakan